Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sugeng Katrok Channel. Kali ini saya akan membawakan tutorial tentang gimana suaranya bisa pas atau laras dengan apa yang kita sebul gitu. Ini permintaan dari teman-teman Sumatera. Halo, salam seduluran dari Sumatera dan Banten, dan seluruh Indonesia dan dunia tentunya. Oke, aku ngomong apa terus lali kan? Iya kan? Lama nggak action di depan layar jadi agak gugup begitu. Oke, kali ini nurutin request teman-teman yang di jauh sana. Dia bilang, gimana mas caranya, aku niupnya kok nggak pas. Nah, sebelumnya kita tes dulu suaranya. Nah, ini suara sudah pas ya. Nah, suara sudah pas. Nah, tapi kenapa kok teman-teman yang intinya yang baru belajar ya, yang baru belajar, kalau yang sudah pinter ya mohon maaf. Kenapa kok suaranya tidak pas? Itu karena tiupannya itu kita paskan dulu. Kalau asal tiup ya nggak bisa. Itu asal tiup, misalnya gini, asal tiup kan ini. Itu namanya asal tiup. Nah, jadi kuncinya niupnya kita cari pasnya dulu dari bawah sini, teman-teman, ya kan. Oh ya, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe yang belum ya. Biar nanti ada notifikasi dari YouTube apabila ada tutorial dan video selanjutnya dari saya. Gitu. Kita lanjut. Ini pertama kita sesuaikan suaranya dengan angan-angan kita, iya kan, dengan angan-angan kita sampai pas. Nanti lepasnya di mana? Misalnya di sini. Nah, berarti antara ini dan ini dipaskan dulu sampai pas. Kalau terlalu kenceng juga nggak bisa, terlalu kendor juga nggak bisa. Harusnya sedang sampai bener-bener pas di bawah ini. Semuanya kita picik gini. Jadi mulai dari sini kita naikkan tiupannya dikit demi sedikit sampai bener-bener suara pas. Di sini semakin kenceng. Contohnya begitu. Misalnya gini. Kalau semakin kenceng, otomatis suara akan berubah, ya kan? Semakin kenceng suara akan berubah. Misalnya di atas ini, jadi suara ada 3. Yang ini kita coba. Ada 3 juga. Yang ini ada 3 tapi satunya ngelik. Bisa dibilang ngelik, bisa dibilang apa ya namanya, ya itulah pokoknya. Antara itu aku juga nggak tapi paham nama-namanya. Kalau yang ini dominan 2 suaranya, suara ngelik sama suara dasar. Terus
latihannya gimana? Latihannya kita belajar dasar dulu, ngatur suara dari dari bawah dasar ini, dari sini semakin naik semakin naik ya rumusnya. Tapi dasarnya harus sampai pas dulu suaranya. Utamakan ini harus suara laras dulu. Nah, ini kalau kami namanya apa ya Kak? Ada yang bilang ini dermenannya, ada yang bilang ini namanya serompetnya, ada yang bilang kalau pada umumnya namanya kepian. Tapi ingat jangan salah ngomong loh ya, kalau salah ngomong sangat berbahaya ini. Kepian itu kepian itu. Oke, kita lanjut. Nah, itu suara dasarnya senamnya kayak gitu, terus senam terus. Nah, itu dari awal dasarnya. Teman-teman yang di request teman-teman ini sangat berat sekali ya neranginya. Oleh selompret ini sebetulnya mainnya selain laras, harus laras, itu perasaan tiupan kita harus kita atur. Jadi mulai dari perasaan dan tiupan harus kita atur supaya suara bisa pas gitu. Kita lanjut ke yang ngelik tadi. Kalau yang ngelik itu kenceng tekanannya. Nah, ngelik bisa ditekan dua ini, bisa tekan 3. Misal gini, suara tiupannya agak kenceng. Kalau kendor ya ya kan. Nah, ini. Nah, coba kita mainkan. Kalau salah tiupan pasti kendor ya. Salah tiupan berarti kurang kenceng. Nah, dia pasti kendor. Jadi harus semakin kenceng. Nah, kalau tiupannya kurang kenceng, pasti suaranya akan pelo dan nggak sesuai dengan angan-angan kita. Begitu caranya. Intinya itu dari bawah sini sampai pas dulu. Gimana niupnya mulai dari pelan, kenceng sampai bener-bener sesuai dengan laras dan angan-angan. Angan-angan dan laras, Den. Kebalik. Jadi kalau tiupannya kurang pas, dicari sampai bener-bener sesuai angan-angan kita, sesuai larasnya ini trompet, begitu dicari. Jadi diulang-ulang teman-teman.
biasanya yang paling dominan apa yang namanya itu dominan selip tuh kalau kita pas habis suara nada tinggi atau bisa dibilang ngelik habis nada tinggi, kalau kita turunnya gini pasti suaranya agak siwah gimana gitu. Satu contoh gini. Nah, jadi supayanya kita nada ini enggak kelihatan kalau fals, kita main curi bahasanya. Misalnya gini. Jadi habis ngelik tekan langsung 2. Tapi semuanya itu tergantung teman-teman nanti ngolahnya gimana. Karena apa ukel atau trik itu setiap pemain trompet akan berbeda-beda, ya kan? Cuman intinya itu tadi, teman-teman utamakan suara dasar dulu. Suara dasar nanti semakin naik. Kalau semuanya sudah oke, turunnya juga pas, baru dimainkan plong. Bisa misalnya gini. Nah, itu namanya main plong. Jadi kalau sudah, yang penting urutannya dulu, belajar ini naik semakin kencang, turunnya kendor. Nanti kalau sudah lihai, sudah tahu itu, otomatis teman-teman main plong pun bisa, ya kan? Main plong bisa. Kalau main plong itu biarpun sudah senior pasti ada selipnya kadang-kadang. Karena apa? Kalau ininya nggak bagus, nggak tapi laras dengan ini, kadang-kadang rewel. Pernah terjadi, sering terjadi, kalau di rumah kita tes ini sudah enak, tapi begitu main karena cuaca panas, karena ini hanya pakai daun. Pakai daun, kalau kami bilang daun apa namanya ini, kiriman dari temen juga, aku juga kurang paham bahwa daunnya apa. Kalau tahu saya ini daun pelontar. Daun pelontar adanya ya di pesisir, di pinggir-pinggir sungai biasanya itu. Itu utamanya bikinnya ini, kepiannya ini harus suaranya bener-bener laras tuh, apa bener-bener enak tiupannya, terus mudah dipahami oleh si trompet ini. Nah, misal satu contoh nih, saya bikin asal kan, yang bikin asal tak taruh sini. Begitu ya. Nah ini bikin asal. Bikin asal kita coba. Bikin asal suaranya pun agak berbeda. Tapi kalau kita bisa trik tiupannya, kalau kita kuat ya mungkin sedikit agak laras lah. Tapi ini terlalu, kalau kami bilang terlalu ngoyo, bahasa Jawa. Itu aja dari saya, semoga teman-teman bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah ngasih masukan atau permintaan, dan mohon maaf apabila request lambat respon karena alasan kesibukan. Tapi insya Allah semua akan tercover dan saya bisa tuturakan apabila saya mampu. Dan jangan lupa bagi yang teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah, like,
Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di komen. Apa itu pernah terjadi kemarin itu, teman-teman sampai WA saya lambat respon. Ya sempet mungkin nggak enak sih, kok lambat responnya, ya karena kesibukan kan. Jadi mending komen di YouTube di bawah, nanti siapa tahu saya bisa langsung tutorialkan saja. Begitu. Sekian dari saya, Sugeng Katrok Channel. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.